Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Market Update by Yoga teman-teman ya. Dan kita akan lanjut lagi membahas mengenai pergerakan XAU USD dan beberapa pair favorit kita teman-teman ya di hari ini, dan kita akan lanjut lagi proyeksi kita sekaligus juga update market dari terakhir kali kita update pada hari Senin teman-teman, di mana kita sudah memberikan prediksi mengenai pergerakan di XY atau indeks dari US dollar itu berkemungkinan akan menutup gap yang di sini teman-teman, dan on point ya. Selamat untuk teman-teman semua yang sudah ngikutin arahan kita untuk ya analisa kali ini teman-teman, di mana kita berhasil mendapatkan keuntungan dari pergerakan-pergerakan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, di mana kenaikan US dollar ini memberikan kita ya momentum sell di GBP USD sesuai dengan analisa kita kemarin. Harganya reach atau menyentuh ulang ke area resistance, yang dimana di sini tercipta yang namanya bearish momentum teman-teman ya. Momentum bearishnya ini sudah memberikan teman-teman keuntungan sekitar 125 pips, dan teman-teman sudah bisa break even sekaligus teman-teman juga sudah bisa claim profitnya. Euro USD juga mengalami hal yang sama teman-teman, drop setelah harga menyentuh area resistance-nya dan breakout di bawah dari area supportnya teman-teman di sini ya. Dan saat ini harga dari Euro USD itu turun terus teman-teman ya. Jadi untuk Euro USD, GBP USD itu on point teman-teman ya. Dan untuk USD CAD ya, untuk USD CAD ini masih bullish teman-teman ya, menyentuh area resistance kita. Dan overall untuk pair forex kita ya berhasil memproyeksikan harga dari XXX USD pair itu akan mengalami bearish momentum dan USD XXX akan mengalami bullish momentum. Selamat sekali lagi untuk kalian yang sudah ngikutin ya arahan saya dari awal. Dan untuk GBP Jepang Yen juga mengalami penurunan teman-teman setelah harga menyentuh area resistance 214. Ya, di sini sudah 1:2 teman-teman ya, dan selamat juga untuk teman-teman yang sudah ngikutin profit sekitar 116 pips. US oil begitu juga. Ya, kita sudah sampaikan market bakalan turun dulu sebelum naik kembali teman-teman. Di sini harga menyentuh bullish akumulasi atau base dari pergerakan harga di 1 hour time frame. Ya, teman-teman sudah mendapatkan sekitar 600 pips profit. Jadi selamat juga untuk kalian yang sudah mengikuti arahan kita teman-teman. Alasannya kenapa? Alasannya kita buy kemarin teman-teman itu adalah eskalasi di Timur Tengah teman-teman ya. Rencana damai antara Iran dan juga US itu belum mencapai titik yang diinginkan ya, yang dimana mereka belum berhasil mendapatkan tujuan dari proposal dari kedua belah pihak tersebut ya. Yang Iran inginnya seperti ini, terus yang US inginnya seperti ini, jadi belum ketemu di tengahnya, bahasanya seperti itu teman-teman. Dan untuk XAU USD ya, kita berhasil juga mendapatkan momentum sell teman-teman ya, yang dimana harganya reach ya ke area resistance di sini ya, dan beberapa teman-teman kita juga di komunitas itu sudah berhasil dapetin profitnya. Ditambah lagi kemarin teman-teman di hari Selasa kita berhasil dapetin profit sampai ke area 4.650 karena CPI Amerika itu naik teman-teman, yang artinya inflasi di sektor energi Amerika itu benar-benar serius. Seperti itu. Jadi overall ya untuk komoditi kita juga on point teman-teman ya. Dan untuk US30 ya dan SPX ini belum mendapatkan ya momentum sell-nya, di mana harga masih bermain di situ-situ aja guys ya. Ditambah lagi dengan pola market yang belum membentuk structure di higher time frame. US30 pun gitu juga, S&P gitu juga, Bitcoin gitu juga, tetapi masih dengan area yang sama teman-teman. Artinya kita masih mengutamakan momentum sell untuk S&P, US30 dan juga Bitcoin. Seperti itu. Dan untuk hari ini ya, kita sama-sama tahu teman-teman, Trump dan juga Xi Jinping itu sedang bertemu untuk membahas mengenai kelanjutan sektor AI di dunia teman-teman ya, karena kita tahu juga bahwa Cina ini salah satu negara yang memiliki sektor AI terbesar di dunia. Seperti itu. Jadi Trump ketemu sama Cina, dan saya juga tidak tahu ini teman-teman bagaimana hasil dari pertemuan tersebut. Nanti kita akan update di komunitas kita. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk ke komunitas, teman-teman bisa masuk melalui link yang ada di deskripsi video ini. Ya, kita punya komunitas di Telegram. Di sana juga ada ebook gratis ya mengenai price action trading yang bisa teman-teman gunakan, dan teman-teman bisa dapatkan insight serta edukasi dari ebook kita tersebut. Ya, ada sekitar 80 halaman lebih. Selain itu, kalau teman-teman ya belum memiliki broker untuk trading yang terpercaya, teman-teman bisa cobain broker trading kita. Ya, jadi ada rekomendasi broker kita juga di deskripsi teman-teman. Teman-teman juga boleh mencoba rekomendasi broker kita.
Dan untuk ya Fed Watch Probability ya atau rate probabilities-nya itu naik ke 97,1. Alasannya apa? Alasannya karena inflasi di Amerika itu sedang tinggi. Ini sesuai dengan apa yang kita bilang dari minggu lalu, teman-teman. Yang dimana ketika inflasi di Amerika itu sedang tinggi, maka The Fed tidak bisa potong suku bunga terlalu cepat, yaitu akan memberikan dampak yang buruk untuk ekonomi Amerika itu sendiri. Ya, jadi untuk The Fed menahan suku bunga di 17 Juni 2026 itu naik ke 97,1%. Dan kemarin ya CPI Amerika ya inflasi Amerika naik ke 3,8%, teman-teman. Ya, dari 3,3 naik lagi ke 3,8%. Makin jauh target dari The Federal Reserve atau The Fed. Seperti itu. Ya. Dan ini menegaskan bahwa analisa kita itu sebenarnya on point, teman-teman, baik dari segi fundamental ya, geopolitik projection dan juga trading ya, trade idea kita. Dan kita tinggal menyesuaikannya aja. Jadi kita di sini, teman-teman, ya kita punya dua plan yang dimana teman-teman wajib stick dengan dua plan ini. Yang dimana plan A kita itu masih sama, teman-teman. Ya, eskalasi Tim Tank ya atau Timur Tengah naik ya, yang dimana damai antara Iran dan US tidak tercapai dan besar kemungkinan AS atau Amerika sendiri akan mengirim ground invasion atau invasi darat ke Iran. Ya, kurang lebih kayak sama Irak ya, kurang lebih kayak Irak deh ya bahasanya seperti itu. Ya, dan ini akan memberikan ya uncertainty atau ketidakpastian ke market, teman-teman. Ya, di mana Selat Hormuz atau Strait of Hormuz ini bakalan ditutup, teman-teman. Ya, full 100% ditutup. Ya, dan ini menyebabkan ya supply oil menurun. Ya, kalau misal supply oil menurun, kita harus apa? Ya, buy di US oil. Terus yang kedua, ya, inflow US dollar. Ya, inflow US dollar ini berkesinambungan, teman-teman, ya dengan inflasi AS yang tinggi. Ya, inflasi Amerika yang tinggi. Ya, yang dimana ketika inflasi Amerika yang tinggi, maka banyak orang akan memegang US dollar seperti itu. Ditambah lagi juga kebutuhan para investor besar untuk membeli oil ya atau US oil itu sendiri. Seperti itu. Dan dampaknya ya rata-rata pair komoditas khususnya untuk XAU ini bakalan mengalami bearish ya. Terus untuk US oil ini masih bullish, teman-teman, di intraday-nya. Lalu untuk forex ya XXX USD ya ini bearish ya. Dan untuk USD XXX itu bullish. Ya. Jadi teman-teman udah dapat nih ya mengenai plan A kita atau proyeksi utama kita secara intraday time frame, teman-teman, secara garis besar bahasanya seperti itu. Dan yang terakhir ya sini saya lupa tambahin ya hold rate ya atau ditahannya suku bunga karena inflasi di Amerika itu sedang tinggi. Seperti itu. Lalu kita harus sedia dengan yang namanya plan B, teman-teman. Gunanya plan B ini apa? Gunanya plan B ini kita mengantisipasi ya sentimen yang keluar hari ini dan di hari esok. Kita kan tidak tahu, teman-teman, mengenai sentimen ini secara pasti bagaimana. Ya kalau kita dapat berita ya berseberangan dengan ya hal-hal yang sudah kita sebutkan, yang terutama itu di Timur Tengah deh ya. Ketika nanti kita dapat rencana damai ya antara sebentar ini kita buat dulu antara AS dan Iran tercapai ya, kita harus bagaimana ya? Kan di sini kita berharap bahwa eskalasi terjadi ya kan, rencana damainya tidak tercapai. Tetapi bagaimana kalau misalnya rencana damainya ini tercapai, teman-teman? Ya, apa yang terjadi? Ya, ini semua akan menghancurkan ekspektasi market saat ini ya. Di mana ini akan menyebabkan ya inflasi di AS itu bakalan drop. Artinya apa? Kan sekarang inflasi di Amerika itu berfokus kepada sektor energi, teman-teman ya. Itu adalah sebab dari perang Iran dan juga Israel, ditambah lagi dengan US memperkeruh keadaannya, teman-teman, seperti itu. Membuat supply tertekan dan membuat harga naik. Makanya sektor energinya naik ya inflasinya. Nah, kalau misalnya damai, maka inflasi di Amerika itu bakalan drop. Ya, bisa saja turun ke 3% lagi, teman-teman. Bisa saja balik ke 2,4%. Walaupun tidak secepat itu, butuh waktu sebulan atau 2 bulan. Seperti itu. Ya, yang ini mengakibatkan ya ketika inflasi di Amerika drop, maka disitulah ya The Fed bisa potong suku bunga. Nah, ini udah mulai dapat nih ya petunjuk-petunjuknya, teman-teman ya. Yang dimana ketika The Fed sudah bisa potong suku bunganya lagi, maka ya di sini saya garis bawahi, maka
Ya, ini akan memberikan dampak negatif ke USD, teman-teman. Ya, dampak negatif ke USD dan ya berdampak ke XXX USD bearish, sorry, ya, bullish dan USD XXX bearish. Ya, seperti ini. Ini adalah plan B kita. Ya, ketika rencana damai antara Iran dan AS itu tercapai, kita harus hati-hati teman-teman. Ya, kita bisa switch, kita punya bias, dan nanti kita akan update lagi mengenai outlook market terbarunya. Oke, so kita fokus ke plan A dulu, di mana kita masih mengutamakan untuk bearish di XAU. Ya, jadi kita untuk XAU-nya, kita akan lihat dua area ini teman-teman. Ya, sebentar, ini adalah area high, terus adalah area keduanya itu di sini. Ya, area keduanya itu di sini, dan ya tidak lupa dengan yang namanya psikologi key level. Ya, kita juga punya low hari ini teman-teman di sini. Ya, jadi untuk hari ini kita punya beberapa data yang sudah kita dapatkan seperti inflasi di Amerika sedang tinggi. Ketika inflasi sedang tinggi, maka The Fed tidak bisa potong suku bunga. Ini kasih inflow positif untuk US dollar. US dollarnya naik teman-teman. Ya, US dollarnya bullish, maka kita akan cari bearish momentum untuk XAU USD di hari ini. Targetnya dekat-dekat aja ke 4.660-an ya, atau nanti lebih rendah bisa break di bawah lebih jauh ke 4.600 ke next key levelnya. Ini kalau momentumnya sedang kuat ya teman-teman. Jadi teman-teman juga wajib fokus dengan ya sentimen malam ini. Seperti itu. Jadi bisa saja turunnya lebih jauh ke bawah sini guys. Ya, ini adalah trade idea pertama. Dia break dari area psikologinya, retest ke area low-nya, naik sedikit, breakout lagi ke bawah. Oke? Ya, atau nanti lebih tinggi ya ke sini teman-teman. Ya. Targetnya kemana? Targetnya ke dekat-dekat aja ke sini. Ya, jadi kita punya target terdekat di sini. Seperti itu. Ya, jadi kita punya dua area di higher time frame yang bisa teman-teman perhatikan untuk hari ini. Seperti itu. Ya, ini sesuai dengan rencana kita atau plan A kita, teman-teman. Ya, kalau plan B-nya nanti kita bakal update lagi. Ya, ketika ada berita terbaru mengenai keberlangsungan rencana damai antara Iran dan juga US. Seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Itu adalah trade idea untuk XAU USD hari ini. Ya, jadi saya pastikan ya teman-teman harus trading dengan yang namanya konfirmasi. Ya, harus trading dengan yang namanya money management. Bukan berarti ketika saya suruh sell harga break 4.700 teman-teman langsung full margin. Enggak, ya. Tetap gunakan money management karena teman-teman kita semua yang di komunitas itu bisa profit konsisten bukan karena sinyal, tapi karena mereka disiplin teman-teman. Disiplin dengan trade idea yang diberikan, disiplin juga dengan money management yang mereka gunakan. Ya, tanpa money management yang proper teman-teman, teman-teman tidak akan bisa mendapatkan konsisten profit di market. Seperti itu. Ujung-ujungnya loss-nya lebih gede daripada profitnya, profitnya kecil, ya asal biru close dan lain-lain. Ya, US oil seperti itu juga. Ya, saya pribadi akan lihat dua area ini sebagai area pemantulan terdekat untuk US oil sekarang teman-teman. Ini kita hapus dulu ya. Di sini ya. Sorry. Ini kita hapus dulu. Di sini teman-teman ya. Atau nanti lebih rendah di sini, dia kembali ke low lagi ya. Jadi untuk US oil kita masih bullish, apalagi nanti ada eskalasi di Timur Tengah teman-teman ya. Lebanon diserang, terus Iran nggak terima dan lain-lain ya, itu bakal membuat uncertainty baru dan buat US oil bakalan naik lagi. Ya, GJ juga sama ya, kita masih berfokus ke dua area ini aja dulu ya. Dikasih retrace teman-teman bisa entry sell seperti ini ya, atau nanti break di bawah teman-teman bisa re-entry ya, breakout and retest. Seperti itu. Intervensi di Bank of Japan itu masih terbuka lebar teman-teman. Ya, jadi hati-hati ya, teman-teman bisa salah arah ketika nanti teman-teman entry-nya itu impulsif. Ya, dan untuk GJ dia itu pergerakannya sangat-sangat manipulatif teman-teman. Hati-hati banget ya. Makanya selalu gunakan yang namanya stop loss. Euro USD gitu juga ya. Kita bakal tunggu di dua area ini teman-teman ya untuk breakout and retest entry-nya. Seperti itu. Seperti ini atau nanti seperti ini teman-teman. Targetnya kemana? Ke area support terdekat aja dulu. Cukup jelas? Ya. Untuk GU gitu juga teman-teman ya. GU saya lebih suka lihat dua area ini teman-teman ya. Saat pertama di sini, terus kedua di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan konfirmasi di area ini nanti dan juga di area sini. Ya. Ini untuk GBP USD. Ya. S&P gimana Bang? S&P kita bakal watch ya di area sini. Ya, kalau misalnya perang terjadi teman-teman, ya terjadi baku tembak lagi, ya marketnya bakal buat pola seperti ini. Ya, tapi ini
Kecil kemungkinan teman-teman ya, dan harga pun juga sedang tinggi. Saran saya jangan pernah buy di high. Kecuali nanti marketnya mengalami retrace seperti itu. Itu lebih baik dari segi risk to reward lebih baik, dari segi psikologi juga lebih baik teman-teman. Ya, US30 gitu juga ya. US30 saya masih berfokus ke area sini teman-teman, area high sebelumnya untuk marketnya lanjut lagi ke bawah. Seperti itu. Ya, Bitcoin gimana Bang? Bitcoin gitu juga masih berada di area resistance. Ya, makanya pertemuan antara Xi Jinping dengan Donald Trump kali ini akan membawa dampak besar ke market, teman-teman, ya. Jadi kita bakal wait and see, dan untuk kalian yang mau dapetin update market lebih cepat, sinyal trading dan juga ebook, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye teman-teman.